Bab ke-231 JDMPS 3 Ikhlas. Sudahlah, abang tidak apa-apa, ucap Deki sembari mengusap-usap punggung Zaki. Maaf, aku sudah menyakiti hati abang, ucap Zaki. Tidak sama sekali. Jangankan satu wanita, ribuan wanita pun abang berikan untukmu kalau memang kamu menginginkannya. Kamu tahu sendiri wanita bukan prioritas dalam hidup abang. Masih dengan prinsip yang sama, kalau wanita itu makhluk yang sangat merepotkan dan menyebalkan. Ini semua gara-gara Opa, ucap Deki. Kok gara-gara aku? Kenapa aku yang dikambing hitamkan? Ini pasti rencana cucu kesayanganku agar Zaki tidak merasa bersalah. Batin Reki. Opa yang menyuruhku cepat-cepat menikah agar cepat ngasih dia cicit. Padahal tadinya aku sudah berencana membuatkan dia cicit dari tepung terigu. Ucapan Deki membuat semua orang jadi terkekeh, termasuk Zaki. Ya mau gimana lagi? Sudah lama gak lihat anak bayi di rumah. Opa kan jadi kangen. Ucap Reki yang sengaja mendukung sandiwara Deki. Ya sudah, tunggu apa lagi? Ayo kita teruskan acara lamaran yang tertunda. Tentukan tanggal dan bulan acara pernikahan mereka. Alhamdulillah sekali aku bisa selamat dari Opa tahun ini. Zaki memang penyelamatku. Ucapan Deki lagi-lagi membuat semua orang terkekeh. Master perlahan mendekat dan ikut berlutut di samping Zaki. Kamu memang teman terbaik. Aku tidak salah memilihmu sebagai teman. Tapi di samping itu ternyata kamu itu seorang abang yang sangat luar biasa. Kini aku baru mengerti kenapa Bang Zaki begitu sangat menyayangimu. Itu karena kamu memang pantas mendapatkannya. Ucap Mesta. Maafkan aku, Dak. Maaf kalau aku mengecewakanmu. Tapi sungguh tidak ada perasaan untukmu. Andai saja kamu mengungkapkan perasaanmu lebih dulu sebelum datang ke sini, pasti kejadian ini tidak akan terjadi. Tapi seperti yang aku bilang waktu itu, suatu saat kamu pasti akan mendapatkan seorang gadis yang tulus menyayangi dan mencintaimu. Sambung Masta. Kalau soal itu tak perlu kamu katakan. Apa kamu pikir kekuranganku membuat aku juga kekurangan wanita? Selama ini banyak gadis yang mengejarku meskipun hanya demi hartaku. Kalau aku mau, aku bisa memilih salah satu dari mereka. Tapi aku memang memilih yang paling terbaik dari yang terbaik. Ucap Deki. Sudahlah, intinya aku baik-baik saja. Aku bersyukur sudah terhindar dari menikahi wanita galak dan berhidung pesek sepertimu. Sambung Deki. Kau! Masta langsung bangkit, begitu juga dengan Zaki yang langsung mencegah Masta. Sayang, abangmu sangat menyebalkan. Rengek Masta. Seperti dia tidak saja. Cebik Deki sembari memutar kursi rodanya. Mereka pun kembali ke ruang tamu. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan acara yang sempat tertunda. Kurang lebih kata-katanya juga sama meskipun calon mempelainya sudah berganti. Kita akan langsung membahas masalah tanggal pernikahan saja. Ucap Reki. Saya setuju saja, Pak. Ucap Anton. Tanggal berapa yang kalian inginkan? Tanya Reki. Bagaimana kalau kita lakukan di bulan ini saja? Aku cuma libur 1 minggu. Jadi kalau bisa kita adakan dalam minggu ini saja. Ucap Zaki. Tidak masalah. Tapi mungkin tidak mungkin sempat kalau mau diadakan resepsi pernikahan. Ucap Reki. Ya, seminggu terlalu mepet. Tapi kalau kalian cuma mau ijab kabul secara resmi saja masih bisa. Timpal Anton. Kami nggak mau acara yang besar-besaran, yang penting sah menikah saja sudah cukup. Ucap Mesta. Ya sudah, kita akan menikahkan kalian akhir pekan nanti. Ucap Reki. Berikan ini untuk tanda ikatan. Ucap Deki sembari mengulurkan sebuah kotak kecil yang berisi sepasang cincin tunangan. Zaki meraih kotak itu dan memasangkan cincin itu di jari Masta. Dan begitu juga sebaliknya. Suara tepuk tangan meriah datang dari seluruh keluarga saat cincin itu selesai disematkan. Amar menyeka air matanya yang sempat terjatuh sembari bertepuk tangan, namun matanya senantiasa melihat ke arah Deki. Dia bisa merasakan apa yang dirasakan sahabatnya itu.
Dia tahu betul betapa antusiasnya saat Deki mencari cincin tunangan itu. Sejak dekat dengan Masta, yang dibicarakan hampir nama gadis itu setiap hari. Amar sangat senang akhir-akhir ini Deki menjadi orang yang sedikit berbeda. Tapi dengan kejadian ini, dia jadi takut kalau sahabatnya itu akan kembali berubah jadi manusia paling dingin dengan wanita. Setelah acara lamaran itu, mereka pun pulang. Deki dan Amar memilih memisahkan diri dengan alasan ada pekerjaan penting. Sementara Zaki pulang bersama orang tua dan kakeknya. Cari pantai, Mar. Ucap Deki setelah sekian lama diam di sepanjang perjalanan mereka. Oke. Jawab Amar singkat. Dia tidak banyak bicara seperti biasanya karena dia bingung harus bicara apa. Amar menambah kecepatan mobilnya hingga mereka sampailah di pelabuhan. Ayo kita turun. Ucap Amar. Tidak, aku cuma mau di sini saja. Ucap Deki. Amar heran dan kemudian menghela nafas. Ikhlaskan, Bang. Ucap Amar. Sangat ikhlas. Perasaanku tidak sedalam itu terhadap Masta. Hanya saja aku merasa kekuranganku selalu jadi penghalang kebahagiaanku. Ujar Deki. Grab. Amar memeluk Deki dengan erat dan seketika tangis Deki pun jadi pecah. Amar tidak tahan untuk tidak ikut menangis. Menangislah. Menangislah sepuasmu. Menangis bukan tanda kelemahan seseorang. Ucap Amar. Kenapa? Kenapa aku harus cacat? Hiks. Suara isak tangis Deki terdengar pilu di telinga Amar. Aku percaya abang orang terpilih dari Tuhan. Abang akan jadi panutan semua orang dan itu sudah terbukti meskipun abang tidak sempurna seperti orang-orang. Jangan berkecil hati karena abang tidak sama. Justru abang itu sangat spesial di mataku khususnya. Seperti yang abang bilang, wanita itu bertaburan seperti bintang di langit, sedangkan laki-laki seperti tumpukan koin yang masih bisa dihitung. Mengacu pada itu tanda-tanda kiamat baru akan muncul ke permukaan bumi, maka abang bisa mendapatkan wanita terbaik di antara taburan bintang itu. Ucap Amar. Aku sedikit agak pusing mendengar penjelasanmu. Ucap Deki sembari melepaskan pelukannya dan menyeka air matanya. Iya, sama aku juga tidak mengerti apa yang aku bicarakan. Ucap Amar yang membuat keduanya jadi terkekeh. Itulah aku tidak mau mengenal wanita. Baru sebulan dekat dengan gadis, tapi aku sudah dibuat menangis begini. Tolong rahasiakan kegiatan memalukan ini. Aku nggak mau ada orang lain tahu kalau aku sedang menangisi kegagalanku. Ucap Deki. Abang sabar ya. Suatu saat nanti ada seorang gadis yang sangat mencintai abang dengan tulus. Dia akan membelamu dalam segala kondisi. Ucap Amar. Sekilas Deki jadi teringat dengan seorang gadis jelek yang selalu mengejar-ngejar dia saat masih SMA dulu. Mengingat hal itu membuat Deki jadi tersenyum. Hei, ada apa? Kenapa senyum-senyum begitu? Tanya Amar. Aku jadi teringat saat SMA dulu aku punya seorang teman wanita. Dia sangat jelek dekil tapi dia cerdas. Dia sangat mencintaiku dan tergila-gila padaku. Meskipun aku sering menghinanya, tapi keyakinannya tidak goyah. Dengan berani dia menyatakan perasaannya, tapi dengan angkuhnya aku menolaknya dengan kasar. Padahal dia sangat tulus mencintaiku. Jawab Deki. Di mana dia sekarang? Kenapa abang tidak coba mencarinya saja? Tanya Amar. Sudahlah, dia pasti sudah laku. Lagi pula dia sangat jelek. Meski aku cacat, tapi aku mau gadis cantik jadi istriku. Jawaban Deki membuat Amar memutar bola mata dengan malas. Lagi pula aku lupa siapa namanya. Dia tinggal di mana dan apa statusnya. Ini sudah 7 tahun sejak terakhir kami berpisah. Sambung Deki. Dan selama 7 tahun berpisah, tidak mungkin dia masih memiliki wajah jelek. Dia pasti menjelma jadi seorang gadis cantik. Ucap Amar. Biarlah untuk orang lain saja. Seperti yang pernah aku bilang, meski cacat tapi penggemarku banyak, aku nggak mau menjilat ludahku sendiri. Ucap Deki. Ya terserah abang saja. Sekarang kita mau kemana nih?
Tanya Amar. Ulang. Jawab Deki. Amar menghela nafas, namun menuruti ucapan sahabatnya itu. Saat tiba di kediaman Rifki, ternyata semua orang sudah menunggunya. Tidak hanya keluarga inti, seluruh sepupu, paman dan tante juga berkumpul. Bang, Raigen dan Sean memeluk Deki sembari menitikan air mata. Ada apa sih? Gak usah lebay. Aku baik-baik saja. Ucap Deki sembari menekan perasaannya yang terasa sesak. Situasi seperti inilah yang paling Deki benci. Dia paling tidak suka dikasihani. Dan dia tahu betul itu karena kekurangannya. Dan cuma Reki saja yang paling mengerti dirinya. Kalian ini seperti abangmu kurang wanita saja. Banyak wanita yang mengejarnya, cuma dia selalu menolaknya. Tiba-tiba sial dia harus menyukai gadis yang disukai saudara kembarnya. Kalian harus maklum mereka saudara kembar yang ada kalanya akan menyukai sesuatu yang sama. Ucap Reki. Opa benar. Kenapa jadi kalian yang lebay? Aku tidak selemah itu. Ujar Deki. Raigen dan Sean menyeka air matanya. Sementara Zaki sejak tadi hanya bisa tertunduk. Tidak ada satu orang pun yang paling mengenal diri Deki selain Reki dan dirinya. Dia tahu betul Deki saat ini sedang rapuh. Tapi dia tidak mungkin memaksa Masta mencintai Deki, dan tidak mungkin juga dia memaksa Deki menikahi Masta hanya karena sebuah pengorbanan. Karena kalau sampai itu terjadi, Masta dan Deki pasti akan menderita di kemudian hari. Dan langkah yang harus dilakukan sekarang ini adalah dengan menyembuhkan luka hati Deki secara perlahan. Ya sudahlah, lebih baik kalian semua pulang. Abang pasti mau beristirahat. Ucap Reki sembari memberikan koda untuk anak cucunya yang lain. Baiklah, kalau gitu Onti dan Om pulang dulu ya, Bang. Ucap Alesha. Ya, Onti. Terima kasih. Ucap Deki. Satu persatu para sepupu dan keluarganya yang lain berpamitan dengannya. Termasuk Reki dan Anissa. Mereka ingin memberikan ruang untuk Deki dan Zaki untuk berbicara menyelesaikan unek-unek yang belum selesai. Zaki akhirnya menyusul Deki ke kamar pribadi pria berkebutuhan khusus itu. Apa abang sungguh tidak apa-apa? Kalau abang terluka, aku bisa mundur. Biarlah kita berdua tidak ada yang memiliki Masta. Anggap saja itu suatu keadilan. Ucap Zaki. Jangan bodoh. Apa kamu pikir setelah putus darimu, dia tidak bisa mendapatkan pria lain? Dia pernah bercerita sama aku kalau di rumah sakit banyak dokter-dokter tampan mengincarnya. Jadi jangan mubazir. Abang sama sekali tidak keberatan. Lagi pula perasaanku terhadap Masta belum sedalam itu. Ujar Deki. Tapi tetap saja aku merasa bersalah. Ucap Zaki sembari tertunduk. Ayolah. Abang sungguh tidak apa-apa. Lagi pula sebenarnya sebelum melamar Masta, aku sedang bingung menentukan antara dua pilihan. Ucap Deki yang membuat kepala Zaki jadi tegak seketika. Benarkah? Siapa dia? Tanya Zaki penasaran. Dia seorang calon dokter ortopedi terbaik. Tadinya aku ingin memilihnya agar dia bisa merawat kakiku sampai sembuh. Tapi aku malah mengecewakannya dan malah memilih Masta. Sekarang abang sudah dapat karma. Tapi abang akan berusaha memperbaiki semuanya dan membujuk dia agar mau kembali padaku. Jawab Deki yang tentu saja semua ceritanya itu suatu kebohongan. Aku baru tahu kalau abang jadi seorang playboy. Ternyata sudah banyak berubah dari diri abangku ini. Ucap Zaki sembari terkekeh. Ya harus dong. Namanya juga mau cari yang terbaik. Kamu tenang saja, aku pastikan abang juga akan menikah tahun ini. Ucap Deki. Hah, aku jadi sedikit lega. Ternyata Tuhan hanya ingin menyentil kita agar hubungan keluarga kita semakin erat. Ucap Zaki. Zaki, jawab abang dengan jujur. Apa benar tujuanmu ingin menjadi profesor, ingin membuatkan abang kaki? Tanya Deki. Zaki mengangguk. Dasar bodoh. Mana mau abang menerima kaki palsumu itu? Sudah berapa kali abang bilang, meski kaki abang cacat, tapi abang tetap ingin kaki asli abang. Bukan dengan kaki palsu ciptaan manusia. Ucap Deki.
tapi aku akan membuatnya sama seperti aslinya. Ucap Zaki. Meski begitu tetap saja palsu. Lagian kamu adik yang kurang ajar. Masak abang mau dijadikan kelinci percobaan? Bagaimana kalau abang mati? Tanya Deki. Aku tidak setolol itu. Ucap Zaki. Tapi aku tetap akan menolak. Sampai abang mati, abang tetap mau kaki asli abang. Ucap Deki. Lalu apa gunanya aku jadi profesor kalau abang menolak barang ciptaanku? Jadi profesor nggak mudah loh. Tanya Saki. Salah sendiri sok pintar. Siapa yang menyuruhmu jadi profesor untuk membuat kakiku? Seharusnya hal seperti ini kamu diskusikan dulu denganku agar kamu tidak menyia-nyiakan waktu. Jawab Deki. Jadi aku harus bagaimana sekarang? Tanya Saki. Apanya yang bagaimana? Tentu saja kamu harus berhenti dari obsesimu itu. Jadilah dokter biasa. Atau kamu jadi dokter ortopedi saja kalau memang ingin menyembuhkan kakiku. Lagi pula abang sempat kecewa saat kamu memutuskan ingin jadi profesor. Saat ini rumah sakit yang aku bangun untukmu sudah 80% jadi. Jawab Deki. Abang membangun rumah sakit untukku? Tanya Saki terkejut. Deki mengangguk. Jadilah kepala rumah sakit di sana sekaligus jadi dokter hebat untuk rumah sakit Abdullah. Itu hadiah abang untuk adik abang yang paling abang sayangi. Ucap Deki. Grab. Zaki memeluk Deki dengan meneteskan air mata haru. Terima kasih. Ucap Zaki. Sama-sama. Nanti kamu bisa mengolah rumah sakit itu bersama Mazda. Buat rumah sakit itu berkembang dan tak kalah hebat dari rumah sakit internasional. Ucap Deki. Kalau begitu aku akan mundur jadi dosen dan kuliah S2-ku. Aku akan mengambil spesialis saja sesuai saran abang. Ucap Zaki. Itu bagus. Dengan begitu kita akan tetap berkumpul. Dan kamu tidak membawa Master jauh setelah menikah. Kasihan Pak Anton cuma tinggal sendirian. Ujar Deki. Baiklah kalau begitu. Aku akan menuruti saran abang. Ucap Zaki. Sekarang biarkan abang istirahat. Abang lelah sekali. Ucap Deki. Biarkan malam ini aku mau tidur sama abang. Ucap Zaki. Jangan menggangguku. Sejujurnya selama ini aku tidak bisa tidur nyenyak kalau di dekatmu. Ucap Deki. Kenapa? Tanya Saki. Kamu kalau tidur suka ngorok. Jawab Deki. Mana mungkin aku tidur ngorok. Ini pasti cuma alasan abang aja. Ucap Zaki. Coba saja kamu rekam aktivitas tidurmu malam ini. Kamu harus segera merubahnya kalau nggak mau Master menendangmu dari atas ranjang. Ujar Deki. Masak sih aku ngorok. Gumam Zaki yang membuat Deki tersenyum nyaris tak terlihat. Sudah 18 tahun bersama, tapi Zaki masih saja bisa dia kerjai. Setelah Zaki keluar dari kamarnya, Deki sejenak merenungi semua kejadian hari. Kejadian yang membuatnya sakit, sedih, kecewa, marah, dan terluka. Pria itu kemudian mendorong kursi rodanya ke arah laci meja riasnya. Diraihnya gelang pemberian Aliza. Dikenakannya gelang itu kembali. Deki merasa gelang itu mewakili Aliza di sisinya. Wanita yang tidak pernah mengkhianatinya. Bab ke-232, JDMP S3, sah. Saya terima nikah dan kawinnya Mestarica Saputri binti Anton Wijaya dengan mas kawin 1 set berlian dibayar tunai. Ucap Zaki. Bagaimana saksi? Sah. Tanya penggulu. Sah. Jawab saksi. Alhamdulillah. Semua orang berucap syukur saat acara ijab kabul berjalan dengan lancar. Sayang, ayo kita ke kamar, aku sudah tidak sabar ingin bercinta denganmu. Ucap Mesta. Tapi di bawah masih banyak tamu yang... Ucap Zaki. Alah, mereka pasti mengerti. Kita kan pengantin baru.
Ucap Masta sembari menyeret tangan Zaki agar naik ke atas. Sesampai di kamar pengantin, Masta dan Zaki saling menanggalkan pakaian secara tergesa-gesa. Cup. Keduanya saling pagut, saling lumat berciuman mesra. Suara decap keduanya memecahkan keheningan kamar itu. "Ah, Bang." Masta melengguh saat Zaki menghisap lembut puncak dadanya. Tubuh istrinya itu bergelinjang hebat. "Sayang, aku masukin sekarang ya. Abang sungguh tidak tahan," ucap Zaki. Ya, aku juga tidak tahan, Bang. Buruan, Bang," ucap Masta. Zaki segera memposisikan diri di antara dua kaki putih mulus milik Masta. "Ah, Bang, sakit." Masta meringis kesakitan saat Zaki mulai melakukan penetrasi. "Sabar ya sayang, ini akan berlalu cepat," ucap Zaki. Dengan sekali hentakan, Zaki akhirnya berhasil menjebol pertahanan Masta. Sakit!" teriak Masta. Zaki mendiamkannya sejenak dan melakukan gerakan setelah Masta rileks. Bang, terus Bang. Oh, sayang, aku ingin kamu di atas," ucap Zaki. "Ya Bang," ucap Masta sembari bangkit dan naik ke atas tubuh suaminya itu. "Ah, sayang." Mata Zaki terpejam saat miliknya berhasil ditelan habis oleh milik Masta. "Ya begitu sayang, terus ini sangat nikmat. Ayo terus lebih cepat sayang, ya begitu, lebih cepat lagi baby. Oh, nikmat sekali," ucap Zaki. "Oh, sayang, kamu sang pintar. Goyangkan lebih cepat lagi sayang. Hajar terus, jangan kasih ampun. Oh, aku hampir sampai. Oh, ya, kita sampai bersama yang. Zaki melengguh panjang seiring miliknya yang menyembur, mengeluarkan lahar hangat yang melegakan. Deki sekuat tenaga menahan tawa saat dia merekam semua aktivitas saudara kembarnya yang baru saja mengalami mimpi basah itu. Dia hampir tersedak ludahnya sendiri karena tidak kuat ingin tertawa keras. Pria itu segera keluar kamar adiknya itu. Maksud hati ingin membangunkan Zaki agar sarapan bersama, tapi dia malah disuguhi dengan rintihan nikmat saudaranya itu. Terlebih saat di bagian akhir, dia melihat sendiri celana adiknya itu sudah basah akibat cairan mesum dalam mimpi itu. Zaki sialan. Apa dia sudah tidak tahan lagi pengen ngadon? Hingga dalam mimpi pun dia bisa-bisanya mesum sampai akhir. Gumam Deki yang memutuskan turun sendirian ke bawah. "Loh, Bang Zaki kemana?" tanya Kanza. "Dia lagi mandi. Sebentar lagi mungkin turun mie," jawab Deki. "Ya udah, kita tunggu Bang Zaki saja sarapannya," ujar Rifki. "Hahaha, aku kerjain kamu," batin Deki. Sudah lama Deki merindukan saat-saat menjahili adik semata wayangnya itu. Setelah menunggu hampir 20 menit, Zaki terlihat turun sembari menenteng ponsel di tangannya. Melihat hal itu, tentu saja senyum Deki jadi mengembang. Dia sudah tidak sabar ingin menjahili adiknya itu. "Baru bangun, Bang?" tanya Kanza. "Iya, Mi," jawab Zaki sembari menarik kursinya. "Gak subuh?" tanya Kanza. "Subuhan, tapi habis subuh tidur lagi," jawab Zaki sembari memperlihatkan giginya yang putih bersih. "Ya sudah, ayo kita sarapan. Habis ini kita ke rumah Opa untuk membicarakan soal pernikahanmu akhir pekan nanti," ucap Rifki. "Ya, Dad," jawab Zaki. Saat sedang asyik menikmati nasi goreng seafood, tiba-tiba ponsel Zaki berdenting. Zaki mengira cat itu berasal dari Masta, tapi kemudian pria itu mengerutkan dahinya saat tahu itu dari Deki. Zaki menoleh ke arah Deki untuk meminta penjelasan sebelum memutar video itu. Namun Deki hanya mengedikkan bahunya. Klik. Zaki dengan penuh percaya diri menekan tombol play dengan volume penuh. Baby terus sayang, nikmat, ayo lebih cepat sayang. Oh, Berua arer. Makanan yang berada di dalam mulut Zaki, Rifki, dan Kanza menyembur ke hadapan mereka.
Sementara Deki tertawa keras hingga perutnya terasa kram. Zaki bergegas mengakhiri video itu dengan wajah memerah karena malu. Apa itu tadi, Bang? Kamu nonton video nggak senonoh sedang sarapan? Gak sopan! Tidak boleh nonton aurat orang meskipun itu sekedar video. Hapus video kayak gitu. Umi nggak mau punya anak pikirannya mesum. Ucap Kanza berapi-api. Maaf, Umi. Ucap Zaki dengan kepala tertunduk. Sementara Deki masih saja terkekeh dengan sisa tawanya. Zaki terpaksa minta maaf karena dia tidak mungkin mengatakan pada Kanza dan Rifki kalau itu video dirinya saat sedang mimpi basah. Kelewatan sekali Bang Deki bercandanya. Hilang sudah wibawa dan harga diriku di depan Umi dan Dedi. Batin Zaki. Lain kali sebelum tidur baca doa. Ucap Deki sembari menepuk punggung Zaki. Kanza dan Rifki jadi saling menoleh satu sama lain karena menurut mereka ucapan Deki sedikit tidak nyambung. Setelah selesai sarapan, mereka pun siap-siap ingin pergi ke rumah utama Reki. Abang kok tega banget ngerjain aku di depan Umi dan Dedi? Tanya Zaki dengan bibir membrengut. Habisnya kamu pagi-pagi sudah menodai mataku yang perjaka ini. Jawab Deki. Aku kan jadi malu, Bang. Ucap Zaki. Alah, pakai acara malu segala. Lagi pula kenapa bisa sampai mimpi basah? Pasti sudah gatal pengen nyelup kan? Tanya Deki. Mana aku tahu, Bang? Namanya juga nggak sadar. Aku nggak pernah menghayal yang aneh-aneh sebelum tidur. Jawab Zaki. Baang, ayo. Teriak Rifki dari arah bawah. Ya, Dad. Jawab Zaki. Deki sekeluarga pun akhirnya pergi ke rumah Reki untuk membahas perihal pernikahan Zaki dan Masta. Akhir pekan kemudian, Zaki saat ini tampak tegang. Bagaimana tidak? Saat ini dia sudah berada di kediaman Anton Wijaya untuk meminang putrinya secara sah. Tidak berapa lama kemudian sang mempelai wanita turun dengan anggun dari atas tangga sembari dibantu oleh dua orang emu adik kiri dan kanannya. Subhanallah, cantik sekali ciptaanmu ya Allah. Terima kasih karena engkau sudah menitipkan calon bidadari surgaku. Batin Zaki. Zaki sangat beruntung mendapatkan Masta. Seandainya, apa yang kamu pikirkan? Rezeki, maut, dan jodoh sudah diatur bukan? Kamu tidak usah khawatir. Tuhan pasti sudah menyiapkan jodoh yang terbaik untukmu. Deki tersenyum tipis. Kini perasaannya sudah lega karena dia sudah bisa merelakan Master untuk saudara kembarnya. Apa kita bisa langsung memulainya? Tanya penghulu. Silakan, Pak. Jawab Anton. Penghulu kemudian menuntun mempelai membaca apa yang kira-kira dibutuhkan sebelum akhirnya melakukan ijab kabul. Baik, silahkan Pak Anton, calon mantunya dijabat tangannya. Kita akan memulai segera ijab kabulnya. Ucap penghulu yang langsung dituruti oleh Anton. Muhammad Zaki Abdullah. Aku nikahkan dan aku kawinkan engkau dengan anakku yang bernama Mestarica Saputri binti Anton Wijaya. Dengan mas kawin 1 set berlian dibayar tunai. Ucap Anton. Aku terima nikah dan kawinnya Mestarica Saputri binti Anton Wijaya dengan mas kawin 1 set berlian dibayar tunai. Ucap Zaki. Bagaimana saksi? Sah. Tanya penghulu. Sah. Jawab saksi. Alhamdulillah. Semua orang yang menyaksikan pernikahan sakral itu mengucap syukur nyaris bersamaan. Air mata bening jatuh dari sudut mata Zaki dan juga Masta. Begitu juga orang tua Masta maupun keluarga besar Zaki. Akhirnya aku sampai ke tahap ini. Usiaku sudah semakin senja karena sebentar lagi kami akan menggendong cicit. Batin Reki. Semoga kamu selalu berbahagia adikku. Batin Deki. Zaki dan Master kemudian melakukan sungkem pada orang tua mereka dan setelah itu mereka makan-makan bersama sembari berbincang. Sekarang kalian sudah menjadi suami istri. Papa titip Master sama kamu. Jangan sakiti dia jika kamu merasa tidak cocok lagi dengannya. Pulangkan saja dia ke rumah Papa. Master ini anak yang manja dan tidak tahu urusan rumah tangga.
Kalau dia melakukan kesalahan, tolong bimbing dia. Ucap Anton. Papa tenang saja. Insya Allah Zaki akan menjaga Master dengan baik. Rencananya saya akan pindah kuliah di Indonesia saja, jadi kita bisa kumpul sama-sama. Ucap Zaki. Apa nak Zaki keberatan kalau tinggal di rumah Papa? Papa tinggal sendirian. Semua harta kekayaan Papa hanya buat Mesta. Jadi otomatis kalian berdualah yang akan mengolahnya. Ucap Anton. Zaki nggak keberatan. Papa sudah Zaki anggap seperti Papa Zaki sendiri. Jawab Zaki yang membuat mata Mesta dan Anton berbinar terang. Akankah nanti aku juga punya mertua sebaik mertua Zaki? Semuanya masih jadi rahasia. Batin Deki. Tring. 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 Tiba-tiba ponsel Azahra berdering. Gadis cantik itu menerima ponsel ke arah luar. Ada apa? Tanya Azahra. Kapan kamu kembali ke London? Tanya Jenny. Lusa. Ada apa? Tanya Azahra. Jangan lupa kita ada pertukaran mahasiswa ke Singapura 4 hari lagi. Jawab Jenny. Aku tidak lupa. Sepertinya aku tidak kembali ke London. Aku akan pergi ke Singapura langsung dari Indonesia. Di sini jaraknya jauh lebih dekat. Ucap Azahra. Ya sudah, kalau begitu sampai ketemu besok. Ucap Jenny. Oke, bye. Ucap Azahra. Bye. Azahra dan Jenny sama-sama mengakhiri panggilan itu. Siapa nak? Tanya Aisyah saat putrinya kembali dari menerima telepon. Teman kuliah Mi, 4 hari lagi ada pertukaran mahasiswa ke Singapura. Jadi aku akan terbang ke Singapura 4 hari lagi. Jawab Azahra. Di rumah sakit jiwa? Tanya Steve. Ya Pak? Jawab Azahra. Ya sudah, nanti biar Papa dan Umi antar ke sana. Ucap Steve. Gak usah Pak, lagian Singapura juga dekat dari sini. Ucap Azahra. Ya sudah, kalau begitu. Ucap Steve. Ini anak gadis sudah besar, kenapa masih disuapi sama kakaknya? Tanya Aisyah saat melihat Najla yang makan sepiring berdua dengan Aska sembari mengobrol. Tahu nih, kebiasaan dari kecil sampai udah dewasa manjanya nggak hilang kalau sama ke Aska. Ledek Azahra. Yai, iri bilang bos. Ucap Najla sementara Aska jadi tersenyum. Satu persatu para tamu meninggalkan kediaman Anton. Zaki dan Mesta memang memutuskan tidak akan mengadakan acara resepsi pernikahan. Mereka lebih memilih mengadakan acara sederhana. Oh, God! Kenapa rasanya ini seperti deja vu? Batin Zaki saat Mesta menarik tangannya ke dalam kamar pengantin. Bang, bantuin lepas ini aksesoris di kepalaku. Rasanya gerah dan gatal. Ucap Mesta. Ya baiklah. Ucap Zaki. Zaki dan Mesta melepas aksesoris di rambutnya sembari berbincang. Rasanya ini seperti mimpi. Rasanya baru kemarin kita berpacaran, sekarang kita suaja jadi suami istri. Ujar Zaki. Iya, kalau mengingat pertemuan kita yang pertama kali. Mesta jadi tergagah saat mengingat Zaki yang begitu polos. Kenapa tertawa? Tanya Zaki. Habisnya kalau ingat saat pertama kali kita ketemu, abang itu terlihat sangat lucu. Jawab Mesta. Zaki tersenyum saat melihat tawa Mesta yang renyah. Aku mandi dulu ya bang. Rasanya nggak enak banget rambutku kena hairspray. Ucap Mesta. Ayo. Ucap Zaki. Kaku ayo. Aku sendiri mandi duluan. Ucap Mesta. Istri harus nurut sama suami. Bahkan Rasulullah pun mandi satu bejana bersama istrinya. Ucap Zaki yang membuat Mesta memutar bola mata dengan malas. Selama 4 tahun berpacaran, Mesta memang selalu disuguhkan Zaki dengan hadis-hadis junjungan para umat Nabi Muhammad itu. Saya nggak boleh gitu matanya. Ayo kita mandi bersama.
Ucap Zaki. Tetapi kan malu, Bang. Ucap Masta. Tapi abang ingin. Bisik Zaki yang membuat Masta tersipu. Masta dan Zaki pun pergi ke kamar mandi untuk mandi bersama. Masta melongo, sekaligus menelan ludahnya saat melihat Zaki telanjang dan memperlihatkan otot-ototnya yang kekar. Tidak hanya ototnya, Masta juga gagal fokus dengan benda besar yang ada di bawah pusat suaminya itu. Oh my God! Badanku rasanya panas dingin. Batin Masta. Sayang, kenapa kamu bengong? Aku tahu ini masih canggung untuk kita. Tapi harus dibiasakan ya. Ucap Zaki. Lukup. Kini giliran Zaki yang melongo saat melihat tubuh indah Masta. Jakun pria itu bahkan naik turun karena sudah mulai terbakar gairah. Kemarikah sayang? Ucap Zaki agar Masta masuk ke dalam bathtub bersamanya. Masta menuruti ucapan Zaki dan masuk ke dalam bathtub bersama suaminya itu. Grab. Zaki menarik tangan Masta, dan istrinya itu jadi duduk di pangkuannya saat ini. Istriku benar-benar sempurna. Ucap Zaki yang membuat Masta tersipu kembali. Cup. Zaki mengecup bibir Masta perlahan. Kedua sejoli itu kembali larut dalam kubangan gairah. Aku tidak bisa seperti ini sayang. Abang benar-benar gak tahan. Apa boleh abang meminta hak abang sekarang? Tanya Zaki. Masta mengangguk. Zaki kemudian mengangkat tubuh istrinya itu dari bathtub dan mereka pindah ke atas tempat tidur untuk menumpahkan segala hasrat yang terpendam. Bang, oh. Masta melengguh saat Zaki menyentuhnya sedemikian rupa, terutama di kedua asetnya yang berharga. Sakit bang. Rengek Masta saat Zaki mulai melakukan penetrasi untuk menembus pertahanannya. Tahan ya sayang, abang janji akan melakukannya dengan lembut. Ucap Zaki lirih. Masta mengangguk. Masta mencengkram punggung Zaki dengan kuat saat suaminya itu menjebol mahkotanya dengan sekali hentakan. Rasa sakit dan perih bercampur jadi satu saat benda kebanggaan Zaki sudah berhasil merobek selaput berharganya. Zaki berdiam sejenak sembari menikmati cengkraman kuat di bawah sana. Sejenak kemudian dia mulai bergerak dan menimbulkan kegaduhan di kamar itu. Bang, Suara merdu Zaki dan Masta terdengar merdu saat keduanya saling pacu untuk mencapai kenikmatan bersama. Bang, aku mau. Belum sempat Masta berkata-kata, tubuhnya mengejang, melengkung untuk menyambut gelombang dahsyat yang memberikan sejuta nikmat. Zaki memejamkan matanya sembari menikmati sisa-sisa orgasme yang Masta capai. Setelah itu, Zaki kembali menjadikan istrinya landasan pacu, hingga dirinya dan Masta sampai ke puncak secara bersamaan. Bab ke-233, JD